Saya akan mulai dengan video presentasi yang pertama dari subpokok materi pertemuan pertama. Apa itu kurikulum PAUD? Nah, kurikulum PAUD adalah seperangkat bahan ajar yang diajarkan kepada peserta didik, khususnya pada anak usia 2-6 tahun untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Kurikulum PAUD ini sama juga seperti kurikulum pendidikan yang ada pada jenjang SD, SMP maupun SMA yang selalu mengalami perubahan. Contohnya ketika saya masih SMA, kurikulum yang saya pakai untuk belajar itu ada 2 kurikulum yang selalu bergantian. Ketika saya SMA kelas 1, saya memakai kurikulum 2007, dan ketika saya naik kelas SMA kelas 2 dan SMA kelas 3, saya memakai kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan K13. Yang berikut fungsi kurikulum bagi PAUD adalah dalam rangka mencapai tujuan hidup pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan hidup pendidikan. Yang kedua, bagi orang tua murid. Yang ketiga, bagi guru. Yang keempat, bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang kelima, bagi orang tua murid. Yang keenam, bagi tingkatan sekolah di atasnya. Dan yang ketujuh, bagi masyarakat atau juga lapangan kerja. Nah, jelasnya kurikulum ini mencapai tujuan hidup pendidikan. Artinya apapun yang diajarkan, kurikulum apapun yang diajarkan kepada anak didik kita itu bertujuan untuk mencapai tingkat pendidikan yang ia jalani. Nah, sejarah kurikulum PAUD ini keluar pada masa Yunani kuno di bawah kepemimpinan filsuf dan dibantu oleh pedagogos. Nah, pedagogos ini adalah seorang pelayan atau bujang yang tugasnya mengantar dan menjemput anak ketika pergi dan pulang dari sekolah. Kurikulum PAUD, kurikulum nampak pada bidang olahraga, khususnya yang mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan untuk memperoleh kemenangan dari usaha yang ditempuh. Itu terjadi pada bangsa Yunani dan Romawi. Kalau dijelaskan bahwa kurikulum nampak pada bidang olahraga yang khususnya mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan untuk memperoleh kemenangan. Ya, seperti itu. Dibuat untuk membuat anak-anak kita mencapai proses kemenangan, yaitu bisa menyelesaikan proses belajar mereka baik pun di dalam SD, di dalam PAUD, SD, SMP maupun SMA. Nah, setelah kurikulum ini muncul atau nampak dalam bidang olahraga, maka di situ juga muncul adanya sistem pendidikan sekolah yang disusun dan diterapkan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan. Nah, perangkat di dalam kurikulum itu ada beberapa, yaitu ada anak murid, ada materi, ada pelajaran atau pelajaran atau materi. Yang keempat, ada metode mengajar. Yang kelima, lingkungan belajar. Yang keenam, guru atau pengajar. Yang ketujuh, syarat atau alat pelajaran dan juga sebagainya. Betul sekali, di dalam kurikulum itu ada beberapa perangkat dan itu saling ketergantungan untuk membantu satu sama yang lain. Yang berikut, secara harafiah arti kurikulum berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan currere atau curer, yang berarti berlari cepat, menunjukkan
prioritas yang ingin ia mencapainya. Artinya mendapatkan sesuatu dengan segala tujuan, segala perilaku, segala metode, segala teknik, segala strategi sebagai penunjang yang dilangsungkannya di dalam perlombaan tersebut. Menurut Webster Third New International Dictionary, kurikulum itu memiliki arti yang sangat luas, yaitu sifat yang perlu diwujudkan dalam bentuk perilaku, dalam hal ini mengerjakan tugas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi kurikulum PAUD ini artinya ada hal-hal yang akan dikerjakan, ada hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tugas yang diinginkan, dalam hal ini untuk mengembangkan dan juga mencapai perkembangan anak usia dini sebelum anak tersebut memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian untuk video saya yang pertama. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan untuk video kedua saya di dalam mata kuliah kurikulum PAUD. Apa itu PAUD? Nah, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Ya, rentang usia 0 sampai 6 tahun. Teman-teman pasti berpikir kenapa anak tersebut baru saja berada atau sementara berada dalam kandungan ibu sudah dikatakan sebagai anak usia dini. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa anak usia dini itu berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Ya, biasanya di kampung saya sendiri di sekolah PAUD itu menerima siswa untuk bersekolah di PAUD itu usianya 3 sampai 6 tahun. Usia 6 tahun itu mungkin sudah masuk di dalam pendidikan sekolah dasar. Tetapi yang belum bersekolah di PAUD itu usia yang masih ada dalam kandungan ibu atau 0 tahun sampai usia 2 tahun. Itu anak-anak belum bisa bersekolah di PAUD, tetapi mereka sudah dikatakan sebagai anak usia dini karena memang anak usia dini itu merupakan suatu proses perkembangan. Jadi seperti tadi, meskipun masih di dalam kandungan ibu, tetapi dia berkembang menuju 1 tahun, 2 tahun dan bisa bersekolah di sekolah PAUD. Tetapi intinya di situ adalah 0 sampai 6 tahun sudah dikatakan sebagai anak usia dini. Nah, pernyataan tentang rentang usia PAUD 0 sampai 6 tahun ini terdapat di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sidiknas. Ya, yang berikut pada pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ya, meskipun anak tersebut belum bersekolah di PAUD, tetapi dalam usia 0 sampai 2 tahun itu mereka bisa juga dibina, dan yang menjadi guru bagi mereka adalah orang tua mereka sendiri. Karena
PAUD adalah proses pertumbuhan awal. Dia adalah konsep awal untuk memulai semua pendidikan. Dia yang paling utama bertumbuh untuk memulai pendidikan SD, SMP maupun SMA. Jadi meskipun dia baru berumur 2 tahun dan tidak bersekolah, yang menjadi guru di rumah adalah orang tuanya sendiri. Yang berikut, fungsi dan tujuan daripada PAUD, yaitu yang pertama, mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, kenalkan anak pada dunia sekitar. Yang ketiga, meninggalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang keempat, memberikan kesempatan anak untuk menikmati masa bermainnya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya, karena kita tahu bahwa anak usia dini itu paling banyak sukanya bermain, tetapi dengan bermain mereka juga dapat bertumbuh dan berkembang. Kenalkan anak pada dunia sekitar. Ada banyak anak yang pemalu atau mungkin tidak mau bergabung dengan orang lain, karena di situ pendidikan anak usia dini menanamkan rasa berani kepada anak untuk mau bermain dan berkenalan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Karena kita tahu anak usia dini adalah sosok individu yang awal yang harus kita tanamkan hal terbaik bagi mereka, agar ketika mereka masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa ingat apa yang mereka pernah belajar di PAUD. Yang berikut, usia 4-6 tahun adalah sasaran kelompok normatif yang diarahkan untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhannya dalam rangka mempersiapkan diri memasuki jenjang SD. Ya, mungkin yang saya lihat di kampung saya sendiri juga seperti itu. Usia 4-6 tahun, karena mungkin kita juga pernah berada dalam posisi itu, karena kita sudah memasuki jenjang SD dan di saat itu kita berumur 4-6 tahun. Ya, di situ guru akan fokus pada kita karena kita sudah mau selesai PAUD dan masuk kepada SD. Dengan demikian, itulah yang menjadi sasaran guru untuk meskipun ada kelas lain, tetapi mereka fokus kepada kita karena kita sudah mau tamat dari PAUD. Yang berikut, prinsip dan karakteristik dalam program pembelajaran PAUD. Prinsipnya berpusat pada potensi perkembangan dan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, tanggap terhadap infeks belajar sepanjang hayat. Nah, saya mau tekankan kepada prinsip tanggap terhadap infeks belajar sepanjang hayat, karena banyak dunia maya atau dunia teknologi yang mempengaruhi anak-anak kita sehingga mereka tidak berfokus pada apa yang mereka pelajari. Karena kita tahu anak-anak kecil banyak sekali sukanya main game, apalagi sudah pegang HP Android seperti itu. Mereka lebih suka bermain seperti itu daripada mendengarkan gurunya. Karakteristik dari PAUD tersebut adalah dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan akan gizi, kesehatan, stimulasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain dan memperhatikan perbedaan individu, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Ya, anak-anak PAUD masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi stimulus yang diberikan kepada anak-anak PAUD juga harus dilihat dari karakternya, karena tidak semua anak-anak PAUD itu memiliki satu sifat. Karakteristik itu ada kesehatan. Ya, mungkin setiap 1 bulan beberapa kali diadakan pemeriksaan untuk mengecek tinggi badannya, berat badannya, atau juga bisa diberikan seperti diberikan bubur kacang hijau, susu, dan lain sebagainya. Dan itu harus dilaksanakan bagi anak usia dini.
dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain dan memperhatikan perbedaan individual. Ya, seperti yang saya bilang tadi, anak-anak suka sekali bermain, tetapi harus kita lihat karakter dari anak-anak kita tersebut. Lamanya program pendidikan PAUD paling lambat 2 tahun. Iya, paling lambat 2 tahun. Mungkin tahun pertama itu dikatakan semester ganjil dan tahun kedua itu dikatakan semester genap, karena mereka menggunakan waktu belajar dalam 1 tahun sesuai dengan perencanaan semester yang telah direncanakan, baik itu dalam perencanaan mingguan maupun harian. Paling lambat belajar selama 2 tahun mungkin dalam mereka membagi 2 kelas. Kelas selanjutnya kelas Kamboja dan juga kelas Melati. Nah, kelas Melati itu mengajarkan anak-anak usia 3 sampai 4 tahun atau 2-3 tahun. Nah, kelas Melati mengajarkan anak usia pada umur 4 sampai 6 tahun. Nah, 4 sampai 6 tahun ini seperti yang kita pelajari tadi, bahwa itulah sasaran bagi guru-guru, karena mereka mempersiapkan diri mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Ya, demikian berakhirlah sudah video presentasi saya yang pertama dan juga yang kedua. Kiranya bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskannya. Tuhan Yesus memberkati dan